What's up si listener, masih balik lagi dengan aku Laili dan masih bersama Mbak Era Sukamto. Kita masih membahas mindful fashion. Tadi kita udah membahas batik dan mindful fashion itu sendiri. Aku mau nanya nih Mbak, batik itu kan sesuatu yang klasik, ada pakem-pakemnya sendiri gitu kan, which is itu nggak boleh sembarangan dirubah, ya kan? Sedangkan fashion itu terus bergerak mengikuti tren gitu. Itu menyatukannya gimana sih Mbak? Gimana caranya membuat tren sendiri untuk batik atau menciptakan tren sendiri untuk batik atau gimana gitu? Atau fashion gitu. Atau fashion itu sendiri. Ya betul bahwa memang saya selalu bilang bahwa batik itu nggak ada trennya. Karena batik itu adalah sesuatu yang klasik yang harusnya terus-menerus disukai. Ya kan? Jadi kecuali memang batiknya itu kontemporer. Ya, tapi kalau misalnya terutama itu batik klasik yang dibuat oleh Iwan Tirta atau brand-brand lain yang juga mengusung motif-motif klasik, di dalam Iwan Tirta sendiri pun juga ada beberapa motif yang memang ada pakemnya atau klasiknya, atau ada yang namanya akulturasi. Akulturasi itu kan ada masuk budaya Cina di Indonesia, ada masuk budaya Jepang, ada Belanda ya kan, atau Portugis dan sebagainya, itu melted di dalam kebudayaan kita, diambil oleh Iwan Tirta dan dipresentasikan secara karakternya dia gitu. Nah itu bisa menjadi sebuah statement yang kita baca pola orang sukanya yang mana gitu. Nah itu cara pendekatan kita kepada market yang di waktu yang tepat itu disebut sebagai membuat statement trend gitu ya. Tapi sebetulnya batik itu sendiri nggak punya tren, karena keinginan kita ya batik itu lestari dan dinikmati semua orang Indonesia, kalau bisa dinikmati oleh orang-orang di dunia, because of batik itu tidak hanya bicara soal Indonesian wisdom, tapi bicara tentang humanity. Jadi semua orang di dunia ini bisa menikmati batik tersebut. Nah, jadi ya harusnya long lasting, nggak ada tren-trennya gitu ya. Tapi kalau mempresentasikan sesuai dengan market behavior yang tertentu, waktu dan tempat, itu wajib kita tahu kapan kita mesti ngeluarin parang, kapan kita mesti ngeluarin bunga, kapan kita mesti ngeluarin motif-motif seperti Garuda dan sebagainya. Itu kita mesti tahu market behaviornya. Nah itu biasanya kita bisa lihat dari analisis apa yang terjadi di toko, terjadi di POS kita gitu ya. Kalau sisanya untuk membaca sebuah tren biasanya gini, karena dalam membuat batik tuh saya mengonsepnya 2 tahun sebelum. Jadi saya mesti tahu, karena kan batik sendiri produksi 8 bulan sampai setahun kan. Belum fashionnya, belum kalau ada apa-apanya, presentasinya, gitu, konsepnya, belum risetnya gitu ya. Jadi 2 tahun sebelum. Jadi itu saya mesti tahu apa yang akan terjadi di 2 tahun setelahnya. Dan biasanya ini termasuk fashion juga ya, yang non batik ya. Saya melihatnya bahwa trend forecasting itu terdiri dari ini kan pola pikir. Pola pikir itu kan terpengaruh dari sosial, politik, budaya, ekonomi, agama. Terus pop culture atau pop issue yang terjadi, bisnis atau bisnis forecasting yang ada gitu. Jadi saya mesti tahu ya, kadang-kadang di mana sih nyari informasi, nggak selalu harus dari majalah-majalah fashion. Saya kadang baca koran, baca berita dan sebagainya gitu. Jadi saya bisa melihat bahwa ini perkembangan pola pikir orang tuh akan menuju kemana di 2 tahun berikut. Jadi ketika saya memutuskan untuk mengambil tema ini, memutuskan untuk memberikan motif ini atau memberikan warna dan bentuk ini tuh, saya udah tahu bahwa
oh orang akan reseptif dengan menerima apa yang saya lakukan karena waktunya kira-kira pas gitu. Nah, trend forecasting itu menarik banget karena saya pernah ngajar juga di LaSalle tentang trend forecasting ini. Jadi kita mesti tahu pola waktu. Pola waktu ini kalau kita mau mempredik future kita harus tahu past dan kita harus tahu present gitu. Misalnya gini, di tahun 70-an dulu itu kan ada perang Vietnam antara Amerika dengan Vietnam itu. Pada saat perang Vietnam kan anak-anak muda di Vietnam itu sangat tidak menyetujui ada perang. Tapi direpresif di pemerintahannya, ya kan? Nah, ketika udah mulai di belakangan tuh orang udah mulai nggak setuju banget sama perang itu, banyak yang meninggal, banyak yang kehilangan keluarga yang dia cintai. Jadilah ada sebuah gerakan di di Amerika itu adalah gerakan Burn the Bra. Burn the Bra, Peace and Love and Woodstock Music itu sebagai menyuarakan sebuah kebebasan, dan juga mereka mulai bebasnya tuh kebablasan jadi marijuana, terus itulah terjadinya hipster atau nomadic lifestyle, dan juga menyuarakan tentang kebebasan berpikir. Nah, jadi pada saat dia artis lagi pada dengan marijuana, timbullah satu motif yang namanya psychedelic print. Oh ya, psychedelic. Ya. Nah, pada psychedelic print itu jadi namanya flower generations. Karena the flower generations ini adalah mereka yang mencintai kebebasan, mereka mencintai sesuatu yang out of pakem, sesuatu yang rebel kayak gitu. Nah, itulah yang menjadi statement fashion di tahun 70-an. Karena ada represif sebelumnya di tahun 60-an. Paham kan? Jadi kalau misalnya kita sudah bisa membaca pola yang terjadi di situ, kira-kira kita bisa juga membaca pola yang sekarang dulu. Kenapa? Yang sekarang ini yang ngetrend itu adalah misalnya army look gitu misalnya. Karena army look yang warna-warna krem ini karena ada penyerangan Amerika ke Teluk gitu. Jadi ada unsur Arabnya, ada unsur desertnya itu bercampur dengan gaya-gaya yang lebih American dan cinta kasihnya dapat gitu. Kalau sekarang lagi ada perang Teluk ya, sekarang lagi nggak ada, alhamdulillah. Tapi ketika ada itu kita bisa membaca bahwa ada di situ ada rebelnya, bahwa kita peace and love, tapi juga ada warna-warna desert yang masuk gitu. Ngerti kan? Jadi kita bisa ngebaca pola future tuh akan seperti apa gitu. Jadi kita bisa memprediksi kira-kira setelah dia perang akan terjadi peacefulness. Jadi misalnya stres keluar kedua arah, yaitu hedonis dan spiritual misalnya kita. Jadi gaya hidup yang natural atau gaya hidup yang penuh dengan kedamaian itu akan menjadi sebuah megatrend. Gitu kayak yang sekarang terjadi deh. Kita melihat bahwa udah terjadi banyak sekali kontaminasi kimia atau sesuatu yang fabrikasi ya, sesuatu yang tidak natural. Hingga anak-anak muda mulailah rebel gitu ya, mengharapkan sesuatu yang baru dan sesuatu yang menjadi solusi bagi dunia ini, yaitu adalah save the earth. Begitu save the earth, dia akan menciptakan sebuah gaya hidup sustainability supaya earth itu bisa long lasting. Dia menyelamatkan bumi dari sampah, menyelamatkan bumi dari plastik, go green. Terus makanan pun juga harus yang tanpa pestisida, harus yang organik, harus sesuatu yang memang handmade, balik lagi ke natural gitu. Yang tadinya fabrikasi, sebuah brand yang emang menjadi lifestyle itu menjadi kayak palsu gitu ya. Ini menjadi sesuatu yang asli, balik lagi ke natural. Ini kan kita bisa baca trennya. Mungkin sekarang market masih belum bisa terima, tapi mungkin 10 tahun lagi gitu itu akan menjadi sebuah megatrend. Nah, ini harus kita siasati benar. Dengan sekarang kita udah harus memulai komunikasi tentang ke situ, terus kita udah mulai membuat sebuah campaign. Memang bukan untuk jualan dulu, tapi campaign itulah yang membangun market menjadi siap untuk apa yang kita lakukan di 10 tahun mendatang. Gitu. Jadi ya memang sebuah fashion designer itu
juga harus bisa jadi visioner karena kita tuh Cenayang. memang cenayang lifestyle gitu ya. Oke. Kita bisa membaca pola, sebetulnya itu terpola dari pola pikir ya kan. Kalau seorang sukanya maximality ya besok jadi minimalis gitu. Kalau misalnya besok minimalis dia pengen sesuatu yang maximality lagi, dan fashion tuh selalu bergerak begitu. Dan kayak juga mengulang juga ya Mbak. Misalnya Iya, kayak tahun ini mengulang. tren lagi 60s misalnya gitu kan. Ya kayak misalnya yang terjadi sekarang, orang mulai balik lagi ke 90s, ya kan? Dari mulai high brand fashion seperti Versace itu ngeluarin lagi motif-motif yang zaman dulu tuh. Ya, terus udah gitu sabuk-sabuk yang ada medusanya itu keluar lagi gitu ya, sampai Si ikonnya itu. ya sampai tahun-tahun 90 yang dulu itu ngetren tuh jadi balik lagi sampai ke brand-brand seperti streetwear seperti H&M dan Zara pun mengeluarkan sesuatu yang 90s gitu. Sampai ke lifestyle pun juga begitu. Orang mulai suka dengan piringan hitam, mulai suka lagi sepatu roda, lagi. mulai suka lagi celana jeans yang di pinggang kayak gitu dengan high waist yang gaya-gaya 90s tuh balik lagi. Dan mereka kan nggak pernah lihat kaset. Oh iya. Anak-anak milenial sekarang saya Aku tanya, masih pernah. saya tanya tahu Vina Panduwinata nggak tahu gitu kan. Jadi atau tahu Mas Guru nggak tahu. Oh, ya ampun. Apakah saya terlalu tua? Apa dianya baru lahir kemarin gitu. Cuman ternyata tuh memang sesuatu yang bagus tuh masih diulang kan. Jadi saya sering lihat sekarang misalnya ada recording tuh mulai merecycle lagu-lagu tahun 90-an supaya anak-anak umur 20 tuh ngerti tentang lagu ini gitu. Terus misalnya Gali dan Ratna itu juga di rework lagi gitu supaya mereka lebih tahu dan relevan gitu kan. Terus tari-tariannya juga ya, sebetulnya kaset, tadi saya ngomongin kaset. Yang sekarang bukan kaset sih, kayak HVS ya kan. Kayak video-video tuh tiba-tiba ada kayak filternya, ada HVS-nya gitu, ada zaman dulu kalau kita nge-record kan ada angka-angkanya gitu. Itu ngetren lagi karena sesuatu yang mereka belum lihat itu seksi buat mereka. Dan kita juga yang udah pernah lihat kayak nostalgia. Ya, nostalgia gitu. Ini kan Gitu. Dan aku ngelihat sekarang lagi ngetren tuh motif-motif yang kayak Versace zaman dulu. Ini kan bajunya ibu gue. Gitu. Jadi tren itu kan ketika kita memorable dia akan beli, ketika kita sesuatu yang baru dia akan beli gitu loh. Jadi fashion itu memang selalu bergerak sesuai dengan siklus time gitu ya, tapi juga ada pertimbangan-pertimbangan yang jauh lebih dalam dari itu untuk mengeluarkan sebuah koleksi. Dan itu kayak kayak sirkular gitu. Semua orang jadi melakukan hal yang sama. Jadi kayak ada back dari 90s balik lagi ke sini gitu. Terus ada lagi kadang-kadang kayak 60s juga gitu kan. Iya dibawa bisa lagi. begitu, cuman nggak tentu siklusnya. Misalnya habis 90s terus 80s, 70s nggak gitu. Dia Jadi random memang gitu ya? Iya random sih, agak random polanya. Apalagi sekarang itu semua brand walaupun terjadi di satu waktu untuk bikin sebuah fashion show, tapi bisa statement lifestyle-nya beda-beda karena orang tuh sekarang tendensi untuk lebih individual, nggak mau sama orang lain gitu. Dan sekarang itu adalah spectacle world namanya. People wants to see and to be seen in the same time. Jadi dia pengen melihat dan dilihat. Jadi dilihat dan dilihat. Ya makanya Facebook jadi ngetren, Instagram jadi laku. Kalau misalnya kita ngelihat kitchen jadi open kitchen karena orang pengen ngelihat prosesnya. Jadi kalau misalnya makanan jadi personal pot karena kita bisa taruh apa aja yang kita mau, very individual. Begitu juga fashion itu selain dia pengen dilihat dan melihat gitu ya, dia pengen interaktif, dia pengen terjadi sebuah interaksi antara yang dia tuju dan menuju ke dia. Dia juga kepengen secara individual pengen ada kayak self brandingnya, identitinya apa, karakternya apa, dan itu lebih spesifik menjadi personal gitu. Jadi setiap orang beda gitu Ya, pengennya gitu ya. Nah makanya gini, ketika ada sebuah media yang bisa mengekspresikan
fashion dia setiap hari. Misalnya di Instagram dia harus foto ganti-ganti baju. OTD. Sekarang OTD gitu ya. Sekarang udah mulai ada yang menyewakan baju gitu. Ada Nah platform itu kan ya. fashion business juga bergerak dari cara pola pikir mereka gitu. Kalau orang, maksudnya yang orang tua kita gitu, ngapain kamu pakai baju orang gitu, kan? Tapi kalau anak muda kayak yang penting OOTD kita bisa ganti-ganti mah gitu kan. Mungkin eksis. Mungkin eksis mah. Jadi emang dunia itu bergerak terus dan kita juga harus ngikutin. Apalagi nih millennials agak berbeda sekali sih, karena saya ini di tengah-tengah, karena dulu saya pernah kuliah nggak pakai internet, dan kalau pacaran dulu kan di Singapura ya pacarannya pakai fax, gitu. Oke. Iya dulu. Oke. Nah jadi Nggak pakai merpati. Kayak zaman silat ya. Jadi pas begitu pulang ke Jakarta udah ada internet, udah ada handphone gitu ya, dan itu benar-benar percepatan teknologi yang sampai 10 tahun udah ada segala macam ada gitu, dan cukup mengejutkan sih. Dan anak-anak yang terbiasa dengan dari Teknologi. dari mulai hidup lahir tuh udah ada teknologi, sama yang kita yang belum itu market behaviornya gapnya tuh jauh sekali gitu. Jadi tendensi dari dia memutuskan sesuatu, mengadaptasi tentang ilmu, mengadaptasi tentang itu beda banget gitu. Termasuk cara dia membeli barang, cara dia memilih sesuatu buat dirinya itu beda sekali. Jadi memang brand-brand ini sekarang banyak yang banyak yang struggle gitu untuk bisa switching the ideas, untuk bisa 5 tahun lagi nih millennials akan menjadi stakeholder pembeli mereka yang utama. Jadi mereka harus mulai catching up-nya dari sekarang gitu. Jadi menarik banget ini untuk dipelajari. Jadi supaya kita tahu, kalau kemarin kan kita bisa predict tahun yang Vietnam sampai terus ada flower generations itu tuh satu one line kan. Tapi kalau sekarang untuk ngelihat 5 tahun ke depan tuh agak jeglek gitu. Agak polanya tuh berubahnya beda banget, karena ini udah before teknologi and after teknologi gitu. Oke. Jadi sebagai fashion designer tuh banyak aware-nya ya, kita harus aware ke politik, aware tahu sih psikologi juga, budaya juga, ya, jadi cenayang juga. Ya makanya memang kita harus mau belajar gitu, mau membuka diri dan menambah wawasan. Saya rasa nggak cuma fashion designer aja ya, di semua bidang ilmu ya kita harus mau belajar gitu, mau menambah wawasan gitu. Supaya kalau diajak ngomong ya kita pretty much tahu little bit of everything gitu. Tapi kita juga bisa merangkainya menjadi sebuah pola gitu. Keren banget Mbak Ira. Terima kasih untuk episode kali ini. Next kita akan ngobrolin lebih seru lagi pastinya. Tetap di si program. See you next episode.